Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unsio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena liburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema Yesus mengutus Roh Kudus. Ya, tadi dalam lagu itu bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Begitu anak-anak? Roh Kudus hadir dalam diri kita, itu dijanjikan oleh Roh Kudus. Kita akan melihat dijanjikan oleh Yesus. Yesus menjanjikan bahwa rasul-rasulnya, kita semua tidak akan tinggal sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan mengirimkan Roh Penghibur, akan mengirimkan Roh Penolong. Dari Injil Yohanes bab 16 ayat 8 ya. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, begitu anak-anak. Penguasa dunia telah dihukum. Itu artinya orang-orang yang jahat itu dihukum. Begitu ya. Karena pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus. Begitu. Berikutnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita akan dipimpin pada seluruh kebenaran anak-anak. Kita akan dipimpin kepada Allah. Kita akan dibawa kepada Allah. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu memimpin kita, membawa kita kepada kebenaran. Itu Dia menerima segala sesuatu dari Allah sebab Dialah Allah. Begitu anak-anak? Nah, pada hari Pentakosta itu artinya hari ke-50. 50 hari sesudah Yesus bangkit. Itu hari raya Pentakosta.
Ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 13. Baik, sekarang kita akan lihat dari ayat 1 sampai dengan 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dalam gambar itu nampak ada Bunda Maria dan para rasul itu berdoa bersama. Dalam kebiasaan itu kita lanjutkan dengan namanya novena Roh Kudus, itu sejak hari raya Yesus naik ke surga sampai dengan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu Roh Kudus turun atas para rasul. Di situ nampak seperti lidah-lidah api. Sekarang kita akan lihat siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran, yaitu Allah, yang mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Jadi, kalau ada seseorang yang mewartakan tentang kebangkitan Yesus dan karya penyelamatan Yesus, Roh Kudus hadir dalam diri mereka. Terus, Roh Kudus itu apalagi itu? Kebenaran yang menuntun gereja pada kekudusan. Kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat pada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh kebenaran, karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju seluruh kebenaran Allah. Itulah Roh Kudus. Kalau yang mendorong kamu untuk berbuat dosa namanya setan. Jangan pernah kamu ikuti dia. Ikutilah Roh Kudus. Maka tubuhmu, jiwamu, rohmu akan dikuduskan. Berikut lagi yang terakhir. Roh kebenaran. Karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Itu Roh Kudus. Sekarang kita akan lihat macam-macam karunia Roh Kudus. Apa saja itu? Kalau kamu membuka buku puji syukur itu nomor 93, di sana ada doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Itu roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, takut akan Allah. Kalau kamu memiliki semua itu, Roh Kudus hadir dalam dirimu. Begitu? Takut akan Allah. Yang ditakuti itu Allah. Jangan takut pada hantu. Terbalik. Kalau Roh Kudus hadir dalam dirimu, hantunya yang takut sama kamu. Begitu? Nah, berikut. Kalau dari Kisah Para Rasul tadi. Karunia Roh Kudus itu apa? Para rasul setelah menerima Roh Kudus mampu berkata-kata dalam bahasa lain. Yang hadir di situ itu orang banyak. Kisah Para Rasul itu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kalau seseorang dikaruniai Roh Kudus, dia mampu memahami orang lain. Bahasa lain itu bahasa yang berbeda dengan dirinya sendiri. Mampu mengampuni orang lain. Begitu anak-anak? Berikut, menggandakan bahasa. Saat itu yang hadir di situ ada banyak orang. Bahasa mereka masing-masing. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, dan sebagainya. Itu mereka semua mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Padahal rasul yang berbicara itu kan orang Galilea,
bahasanya bahasa Galilea. Karena Roh Kudus hadir dalam diri mereka, maka mampu berkata-kata dengan bahasa lain. Orang lain memahami. Roh Kudus menggandakan bahasa. Kemudian Roh Kudus juga mempersatukan, memahami perbuatan besar yang dilakukan Allah. Begitu anak-anak, berikut sekarang tugasmu. Kamu buat doa, kamu mengarang doa, menyusun doa kepada Roh Kudus. Itu yang ada di situ contoh. Contoh itu tidak boleh dicontek persis seperti itu. Anak-anak dilarang nyontek. Kalau kamu membuatnya sama persis dengan contoh, itu namanya nyontek dan nilainya 0. Kamu harus kreatif. Menyusun doa sesuai dengan daya kreativitasmu. Dihias-hias begitu, kemudian dibuat seindah mungkin, tulisannya yang bagus-bagus begitu. Jadi nilaimu bisa mencapai di atas KKM. Begitu anak-anak? Ya. Baik, sekarang kita akan tutup dengan lagu dari puji syukur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, Nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang membimbing kepada seluruh kebenaran. Dampingilah kami putra-putri gereja kudus-Mu untuk selalu mencintai kebenaran dan bertindak benar sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.